Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mayada dari SMA Negeri 54 Jakarta sebagai tim oposisi pembicara pertama. Dengan mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebagai tim oposisi, saya akan menyampaikan dua sanggahan terhadap argumentasi yang telah tim afirmasi sampaikan tadi. Sanggahan saya yang pertama yaitu tentang terdapat di bagian justifikasi yang tadi tim pemerintah sampaikan, yaitu sanggahan saya pemerintah tidak memberikan mekanisme lebih lanjut saat calon orang tua telah lulus tes sebagai syarat memiliki anak. Tim pemerintah tidak memberikan mekanisme lebih lanjut tentang pengawasan terhadap keberlanjutan sikap orang tua di masa depan, apakah orang tua tersebut benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari tes dan pelatihan yang pemerintah berikan kepada mereka, ataupun tidak mengimplementasikan pelatihan dan tes yang pemerintah berikan kepada mereka. Selanjutnya, dari bagian aksesibilitas dari yang tim afirmasi sampaikan, di mana referensi yang sama dengan metode yang sama yang akan mereka berikan itu tidak dapat diterapkan kepada orang yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali sumber daya manusia dan dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, kami beranggapan bahwa regulasi ini tidak dapat diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang majemuk. Mengapa? Karena negara Indonesia ini memiliki banyak sekali karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu tidak dapat diterapkan hanya dengan satu referensi saja. Kemudian sebagai pembicara pertama, saya akan memberikan atau menjelaskan definisi dari mosi kali ini. Jadi pada mosi kali ini, Dewan ini sebelum memiliki anak, para calon orang tua diwajibkan untuk mengikuti tes kelayakan berdasarkan pola asuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari mosi kali ini saya mendapatkan permasalahan, yaitu dalam regulasi ini tindakan pemerintah menunjukkan tidak adanya hak otonomi individu serta hak orang tua untuk membentuk karakter dari anak mereka sendiri. Oleh karena itu tidak akan ada lagi ciri khas dari orang tua masing-masing, karena pembentukan pola asuh dan pelatihan terkait pola asuh ini telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya tidak memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak terdapat keunikan dalam suatu keluarga. Selanjutnya, melalui permasalahan tadi terdapat goals ataupun tujuan yang ingin kami capai, yaitu kami ingin mencapai kondisi ideal dalam mengasuh anak tanpa campur tangan pemerintah, karena hal ini termasuk ranah-ranah pribadi dari atau ranah-ranah hak otonomi individu dari keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa argumentasi yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Argumentasi saya yang pertama yaitu ketidakpastian sumber daya manusia untuk mengimplementasikan program baru di seluruh Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, sumber daya khususnya sumber daya yang pekerja-pekerja dalam bidang psikologis tidak tersebar luas di Indonesia. Hal ini biasanya hari ini kebanyakan terdapat di daerah Jawa saja, di daerah Pulau Jawa. Sedangkan bagaimana dengan nasib-nasib orang yang tinggal di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, bahkan di Pulau Papua? Siapa yang akan memberikan tes dan memberikan pelatihan kepada mereka apabila SDM berkumpul di Pulau Jawa itu sendiri? Kemudian alokasi budget apakah cukup, dan jumlah praktisi di Indonesia juga dengan jumlah praktisi di Indonesia yang tidak merata. Apakah pemerintah dapat memberikan jaminan tentang budget yang akan dikeluarkan sangat besar dalam mengalokasikan budget ini kepada regulasi tes kelayakan orang tua ini? Selanjutnya argumentasi saya yaitu
Pemerintah hanya menanggung pelatihan pola asuh dan kesiapan psikolog, sedangkan dalam suatu keluarga juga perlu kesiapan secara finansial, dan hal ini tidak ditanggung pemerintah karena pemerintah sendiri sudah mengalokasikan banyak budget kepada tes itu sendiri. Selanjutnya, argumentasi saya yaitu regulasi ini tidak memberikan solusi bagi orang yang melahirkan di luar nikah. Bagaimana tes ini sudah pasti ditujukan kepada orang-orang sebelum menikah. Bagaimana dengan orang-orang yang terjadi kecelakaan seperti mereka melakukan seks bebas sehingga terdapat anak yang lahir di luar nikah. Hal ini tidak dijelaskan oleh mekanisme dari tim pemerintah, dan tim pemerintah tidak memberikan sanksi yang lebih jauh, yang lebih tegas terhadap kasus-kasus seperti ini. Argumentasi saya yang selanjutnya adalah pemerintah tidak seharusnya merebut hak individual, apalagi ini dalam ranah privat masing-masing orang tua. Hal ini seperti yang kita tahu, hak asasi manusia di Indonesia itu sangatlah tinggi. Oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai dari hak individu, otonomi individual itu sendiri. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa mekanisme dari tim pemerintah tidak dapat diimplementasikan, dan saya menyatakan bahwa tim oposisi atau tim saya sendiri itu menang telak dalam perdebatan pada mosi kali ini. Oleh karena itu besar harapan saya kepada Dewan Juri yang terhormat untuk mempertimbangkan lebih tentang argumentasi dan alasan-alasan saya dalam perdebatan pada mosi kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pembicara pertama oposisi dari SMAN 54 Jakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.